Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dan kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Setelah seharian penuh Tuhan sudah menolong kami, menyertai, bahkan memberkati dalam kegiatan kami. Dan sore hari ini Engkau himpunkan kami kembali untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Engkau mengetahui segala kekurangan kelemahan kami, dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, sebelum kami menunaikan ibadah ini, ampunkan segala dosa kesalahan kami, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga menolong memakai kami sekalian dan pemakaian Tuhan sendiri. Alat-alat yang kami gunakan ya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan, menjamah dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Ya roh pujian itu Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya mari kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam ibadah doa pada sore hari ini. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 186, Mataku Tertuju Padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Puji Tuhan, biarlah pujian ini juga merupakan suatu kerinduan kita untuk kita mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa, dan kita berusaha belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Puji Tuhan, mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian kita untuk kita masuk dalam renungan firman Tuhan dari NR 363, NR 363, jadikanku rumah doamu. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami datang kepadamu dengan menyerahkan seluruh hidup kami ini. Biarlah Tuhan sungguh kehidupan kami ini menjadi rumah daripada Engkau, di mana Engkau tinggal dalam rumah kehidupan kami. Dan sungguh kami pasti merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih lewat pujian ini sudah menggairahkan kami, mendorong kami untuk supaya setiap kami ini Tuhan menjadi tempat kediaman-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kekuatan kemampuan surgawi, dan membuka hati kami yang seluas-luasnya, supaya firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mendapat tempat yang terutama dalam rumah kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dan kiranya Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu semua dalam tugas pelayan, tugas penggembalaan untuk menggembalakan sidang-Mu. Sertakan dengan pembukaan firman-Mu Tuhan untuk membawa sidang jemaat-Mu masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembangunan tubuh-Mu yang akan disempurnakan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapan yang sama Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih, demikian pula hamba tetap berserah diri kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemurahan dan belas kasihan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menyucikan hati kami, menyatakan kekurangan kelemahan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Engkau juga ada di sana, damai sejahtera-Mu juga Engkau taruh dalam hati sidang jemaat semua, dan dudukkan jemaat-Mu Tuhan untuk tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum saya lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk mengawali ya firman Allah pada malam hari ini, khususnya dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Ya, puji Tuhan. Saya bersama keluarga, dalam hal ini anak terutama, ya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan, doa dan perhatian dari seluruh sidang jemaat yang ada, terutama doa, dan saya sangat merasakan itu. Kenapa saya menyampaikan ini? Seizin Tuhan, saudaraku, terhitung tanggal 1 itu anak saya ternyata setelah ya kita bawa ke swab, ya kita swab anak saya, ya ternyata anak saya juga terpapar COVID, saudaraku, COVID, dan itu tanggal 1 hari Selasa, dan hari Rebunya saya yang swab, saudaraku, saya juga dinyatakan positif COVID. Jadi sejak tanggal 1, 2 sampai tanggal 9 kemarin, saudaraku, saya menjalani isoman di rumah. Memang tidak ada yang saya beritahu, saudaraku, saya juga tidak menyampaikan di grup. Memang saya juga menyampaikan kepada satu keluarga, cuma saya berpesan kepada satu keluarga, tolong jangan nggak usah disampaikan di grup, jadi adem ayem saja, tidak ada sesuatu. Dan oleh kemurahan Tuhan dalam menjalani isoman ini, Tuhan itu begitu baik, ya. Sukacita tetap ada, pelayanan tetap bisa berjalan, saudaraku. Dan perhatian dari saudara-saudara seiman, ya lewat obat-obatan dari gereja, saudaraku, juga rangsum dari gereja GKGA, saudaraku, selama 6-7 hari, terus saya terima, dan itu merupakan suatu kebaikan Tuhan
lewat saudara kita tim pengawas jemaat di Gereja Lemah Putro ya. Dan oleh kemurahan Tuhan juga bersyukur kepada Tuhan pada hari Rabu kemarin, hari Kamis ya, setelah 8 hari saya menjalani isoman saudaraku, maka saya menjalani tes lagi, swab antigen, dan dinyatakan sudah negatif. Baik saya maupun anak saya sudah dinyatakan negatif, tapi saya masih perlu untuk melanjutkan isoman ini sehari 2 hari ini. Mungkin saya aktif dalam kegiatan lagi minggu depan hari Senin. Mungkin saya sudah bisa ke kantor untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di full timer. Ya puji Tuhan, sekali lagi Tuhan sudah menolong, menyertai, memberkati, mencukupkan segala sesuatunya. Ya sampai hari ini saya berbicara pada ibadah doa dan penyembahan ini, Tuhan begitu luar biasa. Ya itu sebabnya saya juga berterima kasih ya boleh mendapatkan bagian yang sama seperti apa yang saudara-saudara pernah alami. Bagi saudara yang pernah mengalami isoman ini di rumah, saya turut merasakan, jadi saya merasakan bagaimana ya rasanya untuk kita isoman di rumah ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagi saudara-saudara yang masih isoman di rumah, ya saya tetap memberikan ya dukungan, doa. Ya saya tahu saudara-saudara ini ya saya akan tetap mendoakan, mendukung supaya tidak berputus asa, tidak tawar hati, tetapi sungguh-sungguh biar ini kita terima, pengalaman ini biar kita terima ya sebagai pengalaman pribadi kita dengan Tuhan ya, untuk diajar mampu menghadapi apapun termasuk ya COVID-19 yang sedang kita hadapi dan kita alami ini. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan dalam pemeriksaan kita. Ya, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan juga sudah mengasuh kehidupan kita. Bagaimana kita diasuh di hari-hari ini untuk supaya perjalanan hidup kita ini diasuh oleh Tuhan, dan itu merupakan asuhan yang ketujuh setelah 6 sebelumnya. Tubuh, jiwa, roh, perbuatan, akal, dan hati kita diasuh oleh Tuhan. Maka prakteknya perjalanan hidup kita ini pada akhirnya juga harus diasuh oleh Tuhan. Dan asuhan Tuhan itu asuhan yang begitu luar biasa. Justru kehidupan kita yang jadi asuh 6 asuhan sebelumnya itu tetap Tuhan mengasuh dan mengarahkan kita untuk kita dibawa masuk dalam pembangunan proyek yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah rohani ini. Ini terutama untuk membawa kehidupan kita ini sampai sewaktu-waktu bisa kembali dalam gambar dan teladannya Allah, sempurna seperti sempurna adanya. Dan kita bisa kembali ke Firdaus untuk kita bisa bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Dan pada malam hari ini saya ingin melanjutkan ya bagian-bagian akhir ya daripada uraian firman Allah ini, yaitu dalam pembangunan tubuh itu diperlukan pengorbanan. Kemarin dalam ibadah PA saya sudah sedikit menyampaikan bahwa ternyata bukan hanya kita harus tekun dalam persekutuan, dalam kesatuan, tetapi juga kita diajar oleh Tuhan untuk kita juga harus ada dalam pembangunan itu, harus ada satu pengorbanan. Ya, pengorbanan sama halnya kalau gereja kita, gereja kita ada semacam ya kegiatan baik itu kegiatan yang sifatnya fisik maupun rohani, atau pembangunan atau renovasi atau kegiatan-kegiatan rohani. Ya, dalam
ibadah-ibadah Natal persekutuan atau retreat atau bagaimana, saudaraku, selalu juga membutuhkan pengorbanan dari seluruh sidang jemaat. Dan sekarang ini, saudaraku, dalam pembangunan tubuh Kristus yang besar, jadi tubuh Kristus itu terdiri daripada anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang percaya dan lahir baru dan dipenuhkan Roh Kudus. Inilah kehidupan-kehidupan yang disebutkan itu sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, setiap gereja, setiap kehidupan, ya, untuk kita dibawa masuk ini, biar setiap kita juga mau mengambil bagian dalam pengorbanan. Seperti halnya yang diceritakan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 48 itu. Diumpamakan seorang yang mendirikan rumah, membangun rumah. Jadi kegiatan kita ini sedang dibawa untuk kita membangun rumah atau mendirikan rumah. Maka dimulai daripada orang itu mau menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya itu di atas batu. Ya, artinya apa? Kenapa tadi disebutkan dalam pembangunan tubuh Kristus itu perlu pengorbanan? Ya betul. Kalau kita tidak mau berkorban, ya, untuk berdirinya rumah Allah itu, bangunan itu, kalau kita tidak mau menggali dalam-dalam, saudaraku, maka ya rumah itu kalau tidak digali, ya untuk meletakkan dasarnya itu, saudaraku, maka pada akhirnya kita hanya letakkan di atas tanah, di atas pasir, saudaraku. Sementara halangannya nanti begitu hebat. Jika Tuhan izinkan nanti halangannya kita akan periksa pada hari Minggu, saudaraku. Saya ingin melanjutkan ini tentang pengorbanan ini, ya, pada malam hari ini. Kalau kita tidak mau menggali, tidak mau berkorban untuk berdirinya rumah, apalagi rumah rohani, tubuh Kristus itu, saudara. Sementara Tuhan itu sudah memberikan contoh dan teladan. Kemarin sudah kita membaca, rombak bait Allah dalam 3 hari aku akan dirikan kembali. Artinya, mana yang dirombak? Ternyata Tuhan menunjukkan kehidupannya itu harus mati di atas kayu salib, saudaraku. Ya, bukan karena dia berdosa, bukan oleh karena dia bersalah. Justru dia mau rela mati itu, memberikan nyawanya itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya berdirinya rumah Allah, berdirinya gereja Tuhan, berdirinya mempelai perempuan Tuhan, maka dia harus berkorban. Ini contoh teladan yang sempurna yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua, dan itu sebabnya maka kita juga Tuhan membawa kepada kita juga mau ambil bagian dalam pengorbanan ini. Pengorbanan ini. Yesus sampai mengorbankan nyawa untuk berdirinya tubuh Kristus ini. Ya, untuk berdirinya tubuh Kristus ini. Untuk terbentuknya tubuh Kristus mempelai wanita Tuhan ini, dia harus berkorban nyawa. Dan itu sebabnya Efesus kemarin yang menunjukkan untuk itu seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti jemaat kepada Kristus yang adalah kepala. Nah, tugas kita sekarang ya harus tunduk. Artinya tunduk itu mau diasuh oleh Tuhan, mau berkorban untuk terbentuknya tubuh Kristus ini. Ya, apa yang harus kita korbankan? Kalau Yesus dia harus mengorbankan nyawa.
Kemarin dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya dia katakan, dalam pergumulanmu kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, dalam pergumulan untuk kita bisa berkorban belum sampai mencucurkan darah, kalau toh kita dituntut untuk berkorban bagi yang punya, saudaraku. Harta benda, mungkin dalam bentuk harta benda, tenaga, pikiran, keuangan. Tapi lebih daripada itu yang sangat berat untuk kita harus korbankan untuk terjadinya, terbentuknya tubuh Kristus ini, bukan hanya harta benda, tapi yang paling berat buat kita adalah harga diri kita, ego kita, kepentingan kita. Nah, ini kalau kita tidak korbankan, tidak serahkan kepada Tuhan, saudaraku, maka agaknya sulit untuk kita. Nah, itu sebabnya maka Yesus di samping dia memberikan nyawa, mengorbankan nyawanya, saudaraku, tapi juga dia memberikan teladan dalam Filipi pasal yang kedua. Dia meninggalkan tahtanya, haknya, keilahian, kealahannya pun dia tinggalkan. Dan dia senang mengosongkan dirinya. Padahal dia kaya, tapi kekayaannya itu juga, ya, dia korbankan. Dia mau menjadi miskin, untuk supaya kita yang miskin ini menjadi kaya oleh kemiskinannya. Nah, sekarang kalau kita yang miskin sudah diperkaya oleh Tuhan, ya, apakah kita tidak mau jika Tuhan memberikan kekayaan, memberikan berkat kekayaan itu, ya, untuk kita bisa ambil bagian dalam pengorbanan itu. Contohnya ada kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan. Agaknya kita awal, padahal Tuhan itu sudah membuat kita kaya. Dia yang kaya mau menjadi miskin untuk memperkaya kita. Tetapi setelah kita diperkaya oleh Tuhan, kita sulit untuk kita bisa berbuat baik. Sulit untuk harta kita, barang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Ini biar menjadi koreksi. Ini menjadi koreksi. Tapi lebih daripada itu, bukan harta benda yang berat itu. Harga diri kita, ego kita, kepentingan kita. Dan itu Tuhan sudah memberikan contoh teladan. Dia mengosongkan semua itu. Dan dia rela menjadi seorang hamba, menjadi manusia yang taat dan dengar-dengaran sampai dia tergantung di kayu salib. Inilah contoh yang begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya. Yang Tuhan tunjukkan, Tuhan juga mau pakai kehidupan kita. Mau pakai kehidupan kita dalam hal pengorbanan ini, saudara. Ya, berkorban atau pengorbanan yang harus kita korbankan itu bukan tergantung berapa jumlah yang kita korbankan, yang kita berikan, tapi tergantung dari kerelaan hati kita. Tuhan tidak memandang kaya atau miskin, tapi yang Tuhan ingin lihat adalah kerelaan kita, penyerahan kita di saat kita melakukan itu. Membutuhkan pengorbanan. Ini yang Tuhan tunjukkan untuk kita di hari-hari ini, supaya kita mengerti dalam pembangunan tubuh Kristus perlu biaya. Perlu biaya, bukan harta benda itu yang terutama.
Tapi hati kita ini rela tidak untuk kita korbankan. Emosi kita, gengsi kita, harga diri kita, kepentingan diri kita, kita korbankan untuk supaya kita bisa terkait dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Ya, saya akan memberikan contoh, dalam Alkitab bagaimana Tuhan pakai orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang kaya raya. Tuhan juga bisa pakai pejabat-pejabat tinggi. Tuhan bisa pakai semua. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita mau tidak untuk pembangunan tubuh Kristus ini. Terbentuknya tubuh Kristus mempelai perempuan ini. Kita mau berkorban atau tidak? Dalam Alkitab, saudaraku, ya ada cerita tentang ya seorang wanita. Ya, Alkitab menyebutkan wanita itu, perempuan itu namanya Maria. Ya, seorang wanita. Dia mempersembahkan minyak narwastu. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 12, saudaraku, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 12. Kita membaca orang atau Tuhan bisa memakai siapapun kita. Orang yang sederhana. Ini sebutkan seorang wanita. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ya. Ayat yang pertama mulai, saudaraku, dan seterusnya. Yesus diurapi di Betania. Ya, peristiwa ini, saudaraku, ya setelah Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan, saudaraku, ya, maka pasal 12 ayat 1 ini luar biasa. Ayat 1, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Inilah kita lihat, Marta dia melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, yang turut makan saat itu Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus setelah dia mati selama 4 hari itu, kurang lebih. Yang harusnya dia busuk. Tidak mungkin, mustahil bagi manusia. Tapi Tuhan bisa mengerjakan yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Ya, dia datang dalam perjamuan itu. Maka Maria, ini tokoh yang satu, Maria, yang terkena duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, ya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lihat sikap yang dilakukan oleh seorang yang namanya Maria ini. Ini sesungguhnya kalau kita lihat keluarga ini, keluarga yang setia, keluarga yang melayani Yesus. Ya. Haleluya. Tetapi Yudas Iskariot, nah di situ saat itu juga Yudas ada di situ. Ketika Maria ini mempersembahkan ya narwastu murni yang mahal harganya ini, ada Yudas Iskariot di situ. Apa katanya?
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ini berusaha menghalangi orang yang mau berkurban, orang yang mau meminyaki Yesus, mengurapi Yesus. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu, dia itu memperhatikan kepada orang-orang miskin. Sementara Maria ini dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dia memberikan harta satu-satunya, kepunyaannya satu-satu yang dia miliki, yang mahal harganya. Ya, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 300 dinar, hampir 1 tahun gaji pekerja saat itu. 300 dinar. Ya, zaman itu orang kerja sehari upahnya 1 dinar. Coba kita bisa membayangkan, kalau 300 dinar ini, kalau dikalikan sekarang, ya, dikalikan sekarang, kali saja 300, ya 300 kali 100.000, ongkos pekerja sudah berapa duit itu? Angka yang cukup besar, angka yang cukup besar, saudara sekalian. Tapi Yudas, di satu sisi dia mengatakan begitu, bukan dia itu memperhatikan orang-orang miskin. Tapi di sisi lain Maria, dia mau mengorbankan kepunyaannya. Puji Tuhan. Dan kita baca selanjutnya. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dan kita tahu sekarang, ternyata bendaharanya adalah Yudas. Dan disebutkan Yudas ini, ya dia suka mengambil uang, mencuri uang kas untuk kepentingan dirinya. Bahkan untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Coba kita bayangkan. Di satu sisi orang mau berkurban untuk mengurapi Tuhan, untuk memperingati hari penguburannya. Ayat lain mengatakan, saudara. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang kikir serakah, yaitu Yudas Iskariot ini. Dia coba menghalang-halangi. Ini contoh orang yang sederhana, juga dipakai oleh Tuhan. Ya. Tetapi ada juga orang yang miskin. Bahkan disebutkan janda miskin. Janda miskin, saudara. Dia juga bisa mengambil bagian dan persembahan dan pengorbanan. Jadi kalau soal pengorbanan ini jangan diukur kaya atau miskin. Jangan. Tapi bagaimana kerelaan orang itu, biar kaya kalau dia tidak rela. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang kaya untuk ambil bagian dalam pengorbanan, untuk ibadah pelayanan, khususnya dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Perlu pengorbanan. Haleluya.
Perlu ini, saudaraku ya. Coba kita membaca contoh yang lain dalam Injil Markus pasal yang ke-12, saudaraku. Injil Markus pasal 12. Markus pasal 12 ya, ayat yang ke-41 mulai. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 mulai. Persembahan seorang janda miskin. Kita lihat, sudah janda miskin, ya, yang mestinya perlu mendapatkan belas kasihan orang semacam ini, perlu mendapatkan satu perhatian. Bahkan ayat lain mengatakan ibadah yang sejati ini adalah memperhatikan janda-janda dan yatim piatu. Coba saya akan tunjukkan itu. Ya, Yakobus. Ya, saya teringat itu. Yang harusnya janda miskin ini orang yang perlu mendapatkan perhatian. Tapi apa yang dikerjakan oleh janda miskin ini? Nanti kita akan baca. Kita baca dulu Yakobus, ya, supaya kita tahu. Yakobus, ya, suratan Yakobus. Pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini janda miskin ini sudah janda, suami tidak ada, itu namanya janda. Sudah janda, miskin pula. Tapi juga banyak ibu-ibu janda yang ya terberkati, kaya. Tetapi dalam Alkitab ini disebutkan janda miskin. Ya, janda miskin. Ya, persembahan seorang janda miskin. Dari seorang janda miskin apa yang bisa diharapkan? Secara daging, secara kasat mata manusia, saudara. Orang ini layak untuk mendapatkan perhatian. Itu sebabnya Yakobus mengatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tetapi apa yang terjadi dalam Injil Markus ini, saudara? Justru dia adalah contoh teladan yang Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya, ini contoh. Jadi apapun yang kita lakukan, dalam kita berkurban, dalam kita memberi itu, saudaraku, Tuhan melihat. Itu sebabnya kita jangan show waktu kita berkurban, waktu kita memberi. Tuhan melihat. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk supaya kita disanjung, bukan. Banyak ini orang-orang yang memberi, saudaraku ya. Saya bacakan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya, kalau orang kaya memberi sedikit yang dia nggak lucu. Wong kaya kok. Dia memberikan dalam jumlah yang besar, ya wajar. Sebesar apa yang dia berikan dibandingkan dengan apa yang masih tersimpan di rumah atau di bank. Dia memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Perhatikan, datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ini satuan uang yang paling kecil. 2 peser itu seduit. Ya, kalau uang receh kita, ini uang logam, saudaraku, 2 peser seduit ini. Ya, yang paling kecil itu sekarang yang masih berlaku itu 100 rupiah. Kalau 2 koin itu sama dengan 200 rupiah. 2 peser seduit. Yang lalu masih ada pecahan yang 50 rupiah. Kalau kita hitung recehan 50 rupiah, 2 peser itu 1 duit, 250 rupiah itu dalam logam hanya 100 rupiah nilainya. Angka yang paling kecil. Menurut jumlah, apa yang diberikan oleh janda miskin ini kecil, ya. Tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan. Seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Dan ini satu pelajaran kepada kita. Bagikan Tuhan juga menunjukkan kita, memanggil kita, menunjukkan kebenaran firman Allah ini. Apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan yang mengatakan, memang secara kasat mata hanya 2 peser, yaitu 1 duit. Jumlah yang sangat kecil mungkin bagi kita. Tapi Tuhan memberikan satu pelajaran kepada kita. Dan ternyata bukan soal jumlah itu yang Tuhan lihat. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sekarang Tuhan memberikan penjelasan. Kenapa? Apakah bukan orang kaya yang memberikan dalam jumlah besar itu yang lebih besar? Tapi pemandangan Tuhan bukan itu. Ini pelajaran buat kita. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tadi saya mengatakan dia memberi dalam jumlah besar, tapi yang disimpan jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan apa yang diberikan, dipersembahkan, dia kurbankan itu. Ya, tetapi janda ini, jadi kalau orang kaya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini yang harus dicatat, saudara sekalian. Artinya apa? Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berkurban, ketika kita memberi, Tuhan yang melihat yang terbaik yang ada pada janda miskin ini. Seluruh nafkahnya itu artinya seluruh hidupnya, yaitu yang dia punya, itu pula yang dia berikan. Artinya apa? Ibu janda ini betul-betul dia mengorbankan kepentingannya, harga dirinya. Dia tidak mikir, dia sudah nggak tahu apa besok kayak apa. Tapi kita dikuatkan oleh Tuhan lewat ini. Ketika kita melihat ibu janda miskin ini memberikan 2 peser seduit,
yaitu seluruh nafkahnya ini, Tuhan tetap bertanggung jawab atas kelangsungan ibu janda miskin ini. Maka kita langsung diingatkan cerita tentang bagaimana Tuhan mengutus Elia datang ke tempat janda Sarfat, seorang ibu janda pula dengan anak, saudara. Dia juga janda miskin, saudara. Yang dia punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi Elia datang mengatakan, buatkan lebih dulu untuk aku, dan setelah itu baru untuk kamu. Apa yang Tuhan perbuat, saudara? Dan janda di Sarfat ini taat dan dengar-dengaran. Dan apa yang Tuhan lihat, Tuhan melimpahkan berkatnya. Mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Berkat itu tidak habis-habisnya. Sampai musim menanam itu. Ini yang Tuhan contohkan kepada kita. Apalagi kalau kita ini dibawa oleh Tuhan untuk harus berkorban demi terbentuknya tubuh Kristus. Mungkin Tuhan tuntut harta kita, keuangan kita, terutama hati kita ini, bagaikan seorang ibu janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya. Artinya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus ini. Dan saya punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ini Tuhan pakai orang-orang yang semacam ini. Tuhan pakai orang-orang yang semacam ini. Ya, puji Tuhan, kehidupan-kehidupan yang sederhana, bahkan disebutkan miskin. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang yang kaya. Banyak juga orang kaya dipakai oleh Tuhan, sebab dia menyadari bahwa Yesus yang kaya itu sudah menjadi miskin untuk supaya kita yang miskin diperkaya. Oleh kemiskinannya itu. Nah, orang ini sadar, jika Tuhan memberkati aku, memperkaya aku, ini betul-betul karena Tuhan itu yang memberi. Maka Tuhan juga memakai orang-orang yang semacam ini. Orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, orang-orang punya kedudukan. Siapa dia? Yusuf Arimatea. Ya, setelah kematian Yesus, dia sebagai orang kaya dan disebutkan juga sebagai pejabat, anggota majelis besar di zaman itu, menghadap kepada Pilatus untuk mengambil mayat Yesus itu. Mengambil mayat Yesus. Coba kita baca. Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27. Pasal 27 ayat yang ke-57 dan seterusnya. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 57. Menjelang malam, ini setelah Yesus mati, saudaraku. Ya, setelah dia mati tergantung di kayu salib, saudaraku. Ayat 57, menjelang malam, datanglah seorang kaya. Datang seorang kaya. Tuhan gerakkan, Tuhan pakai orang kaya ini. Orang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf. Ini namanya Yusuf. Jadi namanya bukan Yusuf Arimatea, bukan. Arimatea itu nama tempat. Orang Arimatea yang bernama Yusuf
dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ini nih, Yusuf dari Arimatia ini, orang kaya, dia juga menjadi murid Yesus juga. Ya, ini ketika Yesus, ya, setelah dia mati, ia pergi menghadap Pilatus, ya, menghadap Pilatus. Ya, saat itu Pilatus dia berkuasa di situ, saudaraku, dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dia memerintahkan, sebab dia di samping kaya, nanti kita baca dalam Injil yang lain, dia juga ternyata seorang politisi, seorang yang punya kedudukan, orang punya jabatan. Ya, memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Ya, membaringkannya di kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ini orang yang kaya. Coba kita lengkapi dengan Injil Markus pasal 15. Injil Markus pasal 15, ya, kita lengkapi Injil Markus pasal 15 ayat yang ke 42. Kita lengkapi dalam Injil Markus pasal 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan seterusnya. Dia bukan hanya orang kaya, tapi orang punya pengaruh besar sebagai anggota majelis besar. Mungkin sekarang anggota DPR kali ya. Anggota majelis besar, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pengaruh dalam hal ini. Dipakai Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai kepada semua saja. Tapi yang Tuhan inginkan adalah seperti Yesus, dia menyerahkan, mengosongkan dirinya. Yang Tuhan inginkan, kehidupannya dipakai oleh Tuhan itu. Dia memberi, dia berkorban itu dengan hati yang ikhlas, sepenuh hati. Dengan hati yang jujur, kita melakukan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang segera akan disempurnakan ini. Ini membutuhkan biaya. Ini membutuhkan pengorbanan, terutama bagaimana hati kita. Ketika kita digiring oleh Tuhan, ketika kita diasuh oleh Tuhan, mau atau tidak mau kita dipakai oleh Tuhan. Ya, mulai pertama hati kita, penyerahan hati kita. Mungkin harta benda kita. Sampai pun Tuhan memberikan contoh Maria, satu-satunya harta, minyak narwastu jati yang harganya 300 dinar ini, sampai ibu janda miskin yang hanya mempunyai 2 peser 1 duit ini, dia mau mengambil bagian dalam pengorbanan, khususnya dalam rangka kematian Yesus, yang nanti kematian Yesus jelas untuk supaya menyelamatkan, untuk supaya tubuhnya itu terbentuk. Itulah tubuh Kristus itu. Itulah mempelai perempuannya itu. Sehingga ketika dia datang, maka anak manusia itu sudah bisa menempatkan kepalanya di atas tubuh.
bukan lagi satu keluhan Tuhan. Serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Jangan. Yang Tuhan mau ketika dia datang, maka tubuhnya sudah siap. Dan dia menempatkan kepalanya di atas tubuhnya ini. Untuk menjadi satu. Dan kebahagiaan untuk selama-lamanya itu juga menjadi bagian daripada kehidupan-kehidupan itu. Di mana aku berada, selalu saya mengatakan, di situ pun kamu berada. Dan kita tidak pernah terpisahkan lagi. Dan kita hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan tunjukkan dalam pembangunan tubuh Kristus itu. Ya bukan hanya membutuhkan suatu ketekunan, kesatuan prakteknya, tapi juga membutuhkan pengorbanan. Tapi juga bukan hanya pengorbanan yang harus dihadapi, saudara. Tapi ternyata juga masih ada halangan-halangan yang harus dilalui. Halangan-halangan yang diperhadapkan kepada kita, yaitu 3 binatang buas yang akan menghadang gereja Tuhan ini. Kalau bisa gereja Tuhan itu gugur. Tapi Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Sebab dia sudah menang dan menang dan mengalami kemenangan. Dan itu juga yang harus terjadi pada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Itu sebabnya, kembali saudaraku, biar kita meletakkan bangunan itu, meletakkan kehidupan kita itu, dasar kehidupan kita itu di atas batu kan. Ketika nanti menghadapi 3 macam binatang buas, dari udara itu yang namanya hujan, dari darat yang namanya angin, ya, dari air itu banjir besar itu, itulah binatang yang keluar dari dalam air, kita tetap tegak berdiri. Mari kita bawa dalam doa supaya Tuhan lebih membukakan firman Allah ini untuk kita semua. Dan Tuhan membuka mata kita. Benar kita ini sedang diasuh oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, masuk dalam rencana Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dengan kita melakukan pujian dari buku Psalm nomor 74. Psalm nomor 74, firman-Mu agung. Haleluya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi
Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu agung, firman-Mu mulia, firman-Mu berkuasa Tuhan, sanggup untuk memberikan pertolongan kami, memberikan pencerahan kepada kami, untuk membawa, mengasuh kami, untuk kami mengerti rencana Allah untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu melimpah dalam ibadah doa dan penyembahan ini Tuhan. Dan firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menjadi iman dalam hati kami, dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ajarkan kami Tuhan seperti apa yang Engkau berikan kepada kami. Mau berkorban Tuhan, sampai kami boleh mengorbankan harga diri kami, ego kami, kepentingan kami, demi terwujudnya tubuh Kristus yang sempurna, tubuh Kristus yang am ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat yang melimpah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, demikian saudara sekalian rangkaian ibadah dan ibadah doa pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon untuk perhatiannya, jadwal ibadah saudaraku. Ya, nanti kita akan kembali pada hari Minggu Raya tanggal 13 Maret ini merupakan ibadah Minggu Raya yang dimulai jam 5:30 sore tepat, dan nanti berikutnya akan disampaikan saat ibadah raya ini. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berdoa saudaraku untuk seluruh sidang jemaat, terutama ada saudara-saudara kita yang masih harus menjalani isoman di rumah. Ya, kita mendoakan saudara kita ini saudaraku supaya Tuhan menolong, ya, baik yang dari GKGM, dari Triorejo, ya mungkin dari tempat-tempat lain yang tidak menyampaikan itu kepada saya. Ya, Tuhan tahu di mana mereka berada. Biar Tuhan juga serta dalam jemaat atau saudara kita yang menjalani isoman. Ya, bahkan juga ada jemaat-jemaat yang mungkin dalam masalah persoalan ekonomi, masalah nikah, masalah pekerjaan, biar nanti kita juga bawa dalam doa, biar Tuhan menolong. Ya, juga tidak lupa kita berdoa ya untuk ibadah-ibadah kita, biar Tuhan juga menolong bangsa dan negara. Kita juga berdoa ya, nama-nama yang selalu kita doakan, biar kita juga bawa dalam doa orang-orang tua kita dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, untuk kehidupan kami semua. Tuhan, sebelum kami berpisah meninggalkan tempat ibadah, tempat kami untuk kami beranjak kegiatan lain, Tuhan, kembali kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Khususnya hamba berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Biar Tuhan juga memberkati dan tetap memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk merindukan Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih hamba bersama sidang jemaat-Mu, Tuhan kami menyerahkan diri. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa yang paling sepuh Tuhan. Engkau lawat semua, Engkau berkati, khususnya orang-orang tua kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih di masa tuanya, dan Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Demikian kami juga tidak melupakan Tuhan saudara-saudara kami yang sekarang menjalani isoman di rumah. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan di rumah, siapapun dia. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib. Sidang jemaat-Mu dan masalah persoalan yang dihadapi nikah, rumah tangga, pekerjaan, kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu semua. Tuhan, Engkau berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Memberikan kesehatan
kepada mereka semua Tuhan. Jauhkan dari COVID, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan, Engkau memakai Tuhan, memberikan kekuatan surgawi kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri bahu-membahu untuk memikul tanggung jawab ini Tuhan, memberikan hikmat akal budi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu Tuhan sungguh-sungguh Tuhan bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia kami ini. Terima kasih memberikan kerukunan kepada bangsa ini, jauhkan dari pertengkaran, perkelahian ataupun yang lain Tuhan, dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan turunkan di tengah-tengah bangsa kami, untuk supaya sungguh terutama anak-anak-Mu, umat ketebusan tetap beribadah dan leluasa beribadah kepada-Mu. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat, semangat buat kita semua. Amin.